6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah edisi pagi ini Rabu 12 Oktober 2022. Sari Berita. Pemerintah diminta tuntaskan pembangunan 5 ruas jalan raya paralel. RRI ND siap menggelar bintang radio dan lomba bercerita anak tahun 2022. Selain dua berita ini akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya. Selengkapnya kami rangkum dalam Warta Berita Daerah bersama saya, Desi Natalia. Kita mulai berita pertama, pemerintah diminta untuk menyelesaikan pembangunan 5 ruas jalan paralel sebelum pergantian kepemimpinan yang baru. Kelima ruas jalan paralel tersebut merupakan agenda utama kepemimpinan Marcel Jafar yang dilanjutkan ke masa Jafar Erik. Laporan selengkapnya disampaikan Rosa Dalima. Pendengar, kelima ruas jalan paralel tersebut meliputi Nggesan Detumbewa Maurole, Mage Koba Maurole, Puu Kunggu Orakose Maukaro, Nangaba Maukaro dan Kota Baru, Nduaria. Kepada RRI dalam dialog pagi Senin kemarin, tokoh muda ND Jolan Rinda mengatakan dari 5 ruas jalan yang menjadi program paket Marcel Jafar, baru 1 ruas yang sudah selesai dikerjakan. Padahal menurut Jolan Rinda, infrastruktur yang memadai memegang peranan penting untuk kemajuan suatu daerah karena memudahkan masyarakat mengakses berbagai fasilitas publik yakni kesehatan, pendidikan, mobilisasi ekonomi warga. Dengan waktu yang tersisa 1,5 tahun kepemimpinan Jafar Erik, dirinya meminta pemerintah harus terus mendorong untuk menyelesaikannya. Kepala Dinas PUPR Kabupaten ND, Mustaqim Beru terkait hal ini menjelaskan, pemerintah tetap memegang komitmen untuk menyelesaikan ruas paralel tersebut. Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, menurut Mustaqim Beru, pemerintah akan secara bertahap mengalokasikan anggaran penyelesaian hingga seluruhnya selesai dikerjakan. Kepada masyarakat, Mustaqim juga berharap untuk bersabar dan mendukung penyelesaian dengan caranya masing-masing. Ia memastikan untuk ruas Puukunggu, Orakose, dan Nangaba Maukaro akan selesai sebelum masa kepemimpinan Jafar Erik karena sisa pengerjaannya hanya 8 sampai 10 km saja saat ini. Beralih ke berita lainnya. Dalam ajang pencarian bakat, Radio Republik Indonesia ND siap menggelar kembali bintang radio dan lomba bercerita anak untuk tahun 2022. Suimam berikut melaporkan. Pelaksana Harian PLH Kepala RRI ND Sukriwandi SE mengatakan sempat tidak terlaksana selama 2 tahun berturut-turut karena COVID-19. Tahun ini RRI ND akan menyelenggarakan lomba bintang radio dan lomba bercerita anak sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Dijelaskan, untuk lomba bintang radio meski waktunya mepet akan tetap diselenggarakan sebaik mungkin untuk mencari bibit penyanyi yang ada di setiap daerah dari ujung timur maupun barat daratan Flores NTT. Saya rasa memang ini harus kita laksanakan. Ini sudah jadi program kita dari awal, program RRI. Karena lomba ini bukan sekedar lomba, tetapi memang yang pertama kita mencari bibit-bibit yang ada di daerah. Penyanyi kompetensi dari tingkat remaja sampai tingkat dewasa. Jadi RRI sesuai dengan tujuannya adalah mencerdaskan sebagai mitra media informasi. RRI juga mengikrarkan diri sebagai rumah rakyat Indonesia dan juga rumah kreativitas, pusat kreativitas anak-anak muda. Ditambahkan secara pribadi mewakili pimpinan mengharapkan kegiatan lomba ini bisa diikuti seluruh peserta yang ada di Kabupaten Flores NTT tentunya. Sementara Ketua
Panitia Bintang Radio Antonia Nona menuturkan untuk RRI Ende setelah mendapatkan juknis dari pusat dengan sigap Panitia Bintang Radio langsung dibentuk melalui rapat bersama dengan ketentuan teknis pelaksanaan lombanya untuk Technical Meeting TM tanggal 24 Oktober, audisi sekaligus semifinal tanggal 25 Oktober dan final pada tanggal 27 Oktober 2022 mendatang. Ini karena waktunya mepet, jadi 3 minggu persyaratannya dari pusat itu juknis minggu keempat paling lambat itu kita sudah selesai. Ia melanjutkan untuk menyukseskan kegiatan lomba ini meskipun waktunya sangat mepet, strategi dilakukan oleh panitia adalah memasang baliho dan poster di tempat-tempat umum, kemudian gencar mempromosikan melalui siaran radio, e-flyer, dan juga berbagai platform media sosial. Di samping itu, koordinator lomba bercerita anak, Christine Sawosenda, mengungkapkan tujuan dilaksanakan lomba ini, yakni RRI Ende menumbuhkan sikap cinta tanah air yang dikhususkan kepada anak-anak menjelang Hari Pahlawan 10 November dengan memiliki rasa bangga terhadap para pahlawan bagian yang tak terpisahkan dari rasa cinta terhadap tanah air. Rasa ini harus diciptakan ya oleh untuk anak-anak, diwujudkan dari sejak dini dan ini harus ditanamkan dalam pribadi anak-anak. Seperti itu gambarannya. Dan untuk temanya sendiri nih aku bangga padamu pahlawan. Jadi ini lomba bercerita anak. Jadi kita mau mengangkat pahlawan-pahlawan nasional ataupun pahlawan-pahlawan yang ada di daerah. Ia menambahkan untuk lomba bercerita anak pelaksanaan Technical Meeting TM tanggal 4 November, penyisian tanggal 8 November dan final bertepatan dengan Hari Pahlawan tanggal 10 November 2022. Beralih ke berita lainnya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Flores Ende kembali menggelar yudisium periode genap tahun 2021-2022. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Flores Ende kembali menggelar yudisium sarjana periode genap 2021-2022 yang digelar di Auditorium Herman Yosef Gadejo Universitas Flores Ende pada hari Selasa kemarin. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Flores Ende, Dr. Sofia Sao MPD mengungkapkan bahwa yang mengikuti yudisium sarjana periode genap 2021-2022 ini sebanyak 147 orang dari 7 program studi yang ada di FKIP Uniflor Ende. Kami hari ini meyudisiumkan mahasiswa kami ada 147 orang, diri dari 7 program studi. Nah dari 7 program studi ini yang ada di FKIP itu program studi pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan sejarah, pendidikan ekonomi, pendidikan matematika, pendidikan fisika, pendidikan biologi, dan pendidikan guru sekolah dasar. Jadi totalnya ada 147 orang. Kami berharap bahwa setelah yudisium mahasiswa kami akan terjun ke masyarakat, terlebih di masyarakat sekolah. Mereka bisa menjadi obor, contoh teladan bagi para guru di sekolah dan membimbing para siswa dalam bidang literasi numerasi sesuai dengan perkembangan teknologi. Dekan FKIP Ende juga berharap para sarjana ini dapat menjadi obor bagi masyarakat dimanapun mereka berada nantinya dan bisa membantu kemajuan literasi dan numerasi sesuai dengan perkembangan teknologi sehingga masyarakat semakin maju. Sementara itu, Ketua Panitia Yudisium FKIP Universitas Flores periode genap 2001-2022, Hilaria Melania Bago SPD MPD menyampaikan bahwa tema dari yudisium periode genap ini adalah menjadi guru yang visioner, menguasai literasi digital untuk menunjang pembelajaran di kelas. Umum dari yudisium kali ini yaitu menjadi guru yang visioner, menguasai literasi digital untuk menunjang pembelajaran di sekolah. Dijelaskan oleh Hilaria, peraih IPK tertinggi untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan periode genap 2021-2022 ini adalah Anselmus Nongsareng dengan IPK 3,97 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. RRI Ende, Lady Badin melaporkan. Program MBKM di Universitas Flores baru diterapkan untuk angkatan 2020. Sementara bagi angkatan berikutnya masih diberlakukan kurikulum KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Tujuan MBKM yang diselenggarakan juga untuk memberikan peluang yang sama dan terbuka bagi generasi penerus bangsa. Ketua Prodi Manajemen Universitas Flores, Lambertus Langga, SEMSC kepada RRI Selasa kemarin menjelaskan dipilihnya 3 program kegiatan dari 8 program yang telah ditetapkan dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 dikarenakan menyesuaikan keputusan dari universitas. Namun tidak menutup kemungkinan program yang lain juga bisa dilaksanakan yang disesuaikan oleh visi universitas, yakni pencapaian program MBKM dilakukan hingga
hingga tahun 2040. Ini yang kita bisa menjangkau untuk awalnya, tetapi untuk jangka panjangnya, kalau proses ini sudah berjalan berarti bisa kita memenuhi dari 8 kriteria itu tadi untuk MBKM. Artinya yang sekarang ini yang kami melihat dengan kondisi realnya internalnya masih 3 yang kami laksanakan sesuai dengan tuntutan dari atas bahwa minimal kurikulum MBKM itu harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sementara itu, Koordinator Tim Penyusun Operasional MBKM Dr. Avianita Rahmawati Esos ME menambahkan, berdasarkan regulasi implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan dasar kebijakan Permendikbud nomor 2 tahun 2020 pada pasal 18, mahasiswa memiliki hak untuk belajar di luar ataupun di dalam program studi. Sementara universitas berkewajiban untuk memfasilitasi terkait dengan pedoman kebijakan dengan harapan agar mahasiswa mampu berpikir secara kritis, kreatif, serta siap menghadapi tantangan dan perubahan. Pembelajaran tidak hanya berada di dalam kelas. Pembelajaran itu bisa terjadi di laboratorium kehidupan, termasuk juga lebih mengkerucut di industri kerja. Nah, karena itulah maka perlu dibangun link and match antara pendidikan tinggi dengan industri kerja, supaya mempersiapkan mahasiswa ini ketika nanti menjadi output atau lulusan, apakah mahasiswa ini bisa siap di dalam industri kerja. Dengan demikian, kolaborasi antar seluruh pemangku kepentingan seperti lintas fakultas, lintas perguruan tinggi, hingga dengan instansi maupun pemerintah dapat tercapai dengan optimal. RRI ND Fernanda Garus melaporkan. Saudara, informasi ini sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini edisi Rabu 12 Oktober 2022. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda, dan selanjutnya pendengar, Anda bisa ikuti program Lintas ND Pagi selengkapnya. Selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Pro 1, Kanal Inspirasi.